Halo guys, selamat datang kembali di Cerita Market pada edisi malam hari ini menjelang akhir bulan tanggal 29 September 2025 dan ini adalah Cerita Market di mana kita membedah apa yang terjadi di balik chart, apa yang sebenarnya terjadi di belakang grafis yang sering kita panggil chart atau candlestick gitu ya. Jadi bukan sekedar kita beli saham, jual saham, entah itu trading atau invest atau bahkan scalping, tetapi kita juga pengen tahu sebenarnya apa yang terjadi. Nah, kebetulan gue lagi jalanin project Rehab Porto, dan di project Rehab Porto ini inti ceritanya adalah gue pernah ikut grup-grup saham dulu gitu ya. Kemudian gua ngikutin yang namanya waktu itu eh, minimarket. Pokoknya ada saham, gua beli, saham gua beli, saham gua beli. Gua pokoknya taunya itu saham dividen, saham bagus dan sebagainya. Sampai akhirnya terkumpul waktu itu sekitar 23 saham ya. Gimana? Kira-kira banyak atau banyak banget? 23 saham. Nah, ini adalah catatan-catatan yang gua dulu sempat gua bikin portonya. Terus sebenarnya fun fact-nya adalah kalau gua biarin aja itu dari sekitar setahun yang lalu, fun fact-nya itu ternyata sekarang udah ada return-nya 5% ya. 5%. Ini bener-bener data terakhir gua input itu kalau nggak salah sekitar awal tahun 2000, bulan November atau Oktober 2023, 20, ya kalau nggak salah sekitar itu dah. Gue terakhir beli apa ya? Terakhir gue kayak kalau nggak salah beli MTech ya. Gue terakhir beli MTech di sini, guys. Ops, bukan ini. Terakhir gue itu beli MTech di sini, tuh tanggal Agustus 2024. Terakhir kalau nggak salah. Habis itu nggak pernah gue update lagi, karena waktu itu MTech sahamnya jatuh. Sahamnya jatuh. Jauh lagi jatuhnya, oke. Terus akhirnya gue biarin aja, dan ini kemarin sempat minus 9%. Jadi dari awal 2025 gue coba untuk rampingin portonya, ada yang gua jual, ada yang gua uh, averaging down dan sebagainya. Sampai sisanya sekarang tinggal 9 saham. Oh sorry, 13 saham, 13 saham. Termasuk MTEP-nya itu gua jual. MTEK-nya gua jual, terus gua averaging down dan sebagainya. Sekarang fun fact-nya itu gua masih minus 4%. Jadi mungkin sebaiknya nggak usah gua apa-apain ya. Tapi enggak juga sih, karena hasil dari MTEK itu gue bisa berhasil keluar dari beberapa saham dengan profit, dan hasilnya gue average down lagi, average down lagi, average down lagi gitu. Nah, kalau dilihat di sini ya 86 kurang lebih sama sih. Walaupun ini biaya apa poinnya 4% ya, ini kan totalnya masih 86 juga. Di sini juga 86, beda tipis, beda sedikit. Tapi dengan melakukan ini, terutama semenjak sebulan terakhir, gue akhirnya memutuskan untuk gue harus terjun langsung mendalam. Jadi nggak sekedar gue ikutin apa kata orang, atau ikut rekomendasi orang, atau ikut kelas mentornya bilang gue beli dan sebagainya. Bukan sekedar kayak gitu, tapi gue juga pengen gue tahu apa yang gue beli, dan gue tahu apa alasan kenapa gue mengiyakan untuk membeli, dan alasan gue kenapa gue exit seperti itu. Jadi itu pembukaannya cukup panjang. Intinya adalah gue menggunakan beberapa tools yang saat ini sudah tersedia. Ada ini yang gue pakai sekarang ini namanya Notion. Di Notion ini gue bikin trading journal kayak gini. Walaupun belum komplit ya, tapi hopefully ini gue bener-bener semua trading journal akan gue catat. Sehingga gue punya yang namanya second brain. Second brain itu adalah catatan-catatan gue yang gue kumpulin untuk kepentingan gue menganalisa juga salah satunya. Gua saat ini mainly gue pakai ChatGPT untuk menganalisa saham-saham yang sedang gua kumpulin. Oke. Nah, ini tadi gua udah bikin pertanyaan buat rekonstruksi hari ini ya. Ini salah satunya adalah di detail banget tuh sama dia dijelasin. Gua bilang, lo bukan ini bukan. Harusnya nggak ini. Sepertinya gue salah pilih. Gue pilih harusnya
Kayaknya ini sih yang benar. Karena itu data tadi udah kepanjangan. Nah, ini yang gue pilih. Tadi gue tanya sama ChatGPT tadi pagi kalau nggak salah, analisa kondisi porto saya ya dan apa yang bisa saya lakukan minggu ini. Ini salah satu yang gue pakai ChatGPT untuk nanya-nanya kayak gini. Walaupun hasilnya belum tentu saya pakai, tapi dengan begini saya jadi tahu saya hari ini ngapain, minggu ini ngapain. Di sini dia bilang saat ini gue top bobotnya ada di BBRI dan MDKA, HMSP, Pawon, Indi, UNVR, SMRA, KLBF ya. Untungnya besar ada di Indi sama HMSP kebetulan sampai 40% dan 28%. Ini kayaknya belum kondisi terbaru deh. Coba update eh, menggunakan data market close hari ini ya. Ini fotonya di Google Drive. Jadi gua masih suruh dia cek langsung manual aja ke Google Drive kayak gini. Porto, Porto 2025. Nah, ini dia. Oke, sampai menunggu teman-teman bisa bantu subscribe ataupun follow ataupun tap-tap ataupun komen. Kalau ada yang mau ditanyain langsung ya, dan sudah ada beberapa juga yang nanya. Salah satunya ada dari Aroma Kopi, dia bertanya tentang salah satu saham yang sedang gua pegang dan gua rawat. Yang mana pegang ini sedikit agak gara-gara saham ini gue jadi banyak menggali tentang bandarmologi sebenarnya. Kenapa? Karena kebetulan saham ini lagi IPO anak perusahaannya dan dari situ saya menggali lebih dalam tentang eh, ada yang namanya inventory analysis, ada yang namanya order market order apa ya, bandar flow sih namanya, bandar flow ya kalau nggak salah. Jadi dari situ saya banyak belajar. Nah, sahamnya adalah ya betul, MDKA. Bang Aroma Kopi masih oke ya, MDKA ya. Gimana kabar MDKA pada malam hari ini? Oke, sebelum ini kita lihat dulu nih, apa kata dia ya. Kalau dari sini sih sebenarnya MDKA ini, MDKA. Nah, apa yang terjadi pada hari ini? Oke, kemarin itu waktu hari Jumat, setelah dibanting selama 3 hari MDKA ya. Setelah dibanting selama 3 hari, yang terjadi adalah pas hari Jumatnya itu dia kembali pullback. Tapi hari ini itu kembali dijual. Nah, biasanya kan kita bingung ya, ini gimana sih sebenarnya? Mau lanjut turun atau mau gimana? Itu pertanyaan saya juga nih. Biasanya kalau kayak gini sebenarnya itu si MDKA ini harus diapain nih gitu ya. Harus diapain. Kalau dari segi TA-nya sih masih ada batas sampai 1.800-an ini yang mungkin bisa ke sana ya. Hopefully tidak, tapi ya bisa jadi kan nggak tahu ya. Karena ini support yang pertama di sini di 2.200 sudah jebol dan sekarang close-nya masih tipis banget di 2.200. Ini zona-zona rawan dan berbahaya. Oke, untung aja kita live pada malam ini ya. Kalau nggak, gue juga nggak dapet nih. Oke, dari situ kita akan buka dulu yang namanya si ChatGPT ini kayak gini. Oke, dari ChatGPT. Apa yang dia bilang di sini, dia udah temukan filenya, BBRI, masih oh ternyata masih analisa ya. MDKA-nya bener kayaknya, jual 11 slot, langsung di Google Sheet-mu. Lah ngapain dia malah suruh update market plus di sana? Maksud saya tuh kamu yang analisa. Ya udah biarin aja dulu ya. Ini malah dia nyuruh kita bikin bikin di sini ya. Analisa sentimen market hari ini. Ambil data market close dan beri saran untuk rehab porto. Ya, gitu.
Tuh, wih ada Remora. Yang nonton Remora. Luar biasa. Oke, ini sambil dia nunggu, berarti kita udah tahu tadi MDKA apa yang terjadi. MDKA itu sedikit balik. Nah, kalau sebelumnya saya sering bingung, makanya saya tuh mencari tahu. Kalau dari grafis aja atau dari TA, itu kan kita cuma tahu ini harganya lagi gantung seperti itu ya. Tapi kan kita nggak tahu besok mau diapain. Biasanya saya menggunakan ChatGPT untuk nanya-nanya. Masalahnya, saya udah tahu jawabannya, kurang lebih jawabannya apa. Karena intinya si MDK ini kemarin sempat naik gara-gara apa? Gara-gara ada sentimen anak perusahaan mau IPO yaitu emas. Yang mana acaranya udah kelar nih, ibarat orang hajatan, hajatannya udah kelar. Jadi sekarang sentimennya lagi nggak ada. Nah, pertanyaannya, perlu dipertahankan atau gimana nih si MDKA? Mau di cut loss atau mau di hold atau mau gimana gitu ya? Karena posisi sekarang gue juga lagi rugi 8%. Nah, dari sana pertanyaan itu yang membuat saya eh, belajar atau menemukan yang namanya bandarmologi ya. Terutama ini ada namanya Nil BDM. Nah, ini buat Bang Aroma Kopi yang tadi nanya bisa di tap-tap atau bisa komen kalau emang lagi nonton ya. Kalau enggak, moga-moga nanti bisa nonton rekamannya di YT aja. Nah, dari sini kita melihat bahwa sebenarnya oke, lagi tap-tap ya. Dari sini sebenarnya kita melihat bahwa MDKA itu dibuang sama retail. Hari ini ya, tuh 29 itu dibuang sama retail. Artinya retail ada yang cut loss. Oke. Dan itu adalah kabar baik. Kalau retail cut loss itu adalah kabar baik menurut ilmu bandarmologi gitu ya. Karena kalau retail cut loss berarti barangnya berpindah kepada siapa? Berpindah kepada broker. Oke. Nah, ini kita lihat ada juga NR-nya juga mancung. Nah, kesimpulan sementara nih dari saat ini, secara bandarmologi MDK bagus. Kenapa? Karena retail cut loss, kemudian yang masuk adalah institusinya, PD-nya. Oke, PD. Ini kita catat dulu. Kita lihat dulu di sini. Oke. Ada 15.7, berarti sekitar 20, 30, 30-an. 30-an miliar. Ya, B itu miliar ya. Sekitar 30 miliar ditampung sama satu orang. Artinya apa? Terjadi dari banyak tangan ke satu tangan. Nah, itu yang disebut dengan bandarmologi. Artinya ada tanda-tanda akumulasi. Oke, sampai sini dulu gua akan switch ke mana? Ke tampilan yang baru yang gua tadi otak-atik dan gua seneng banget tampilan baru yang ini. Tampilan barunya Stockbit. Nah, ini guys. Ini gue tadi otak-atik gimana caranya akhirnya gue menemukan tampilan baru yang seperti ini. Kenapa? Data bandarmologi itu kan sebenarnya banyak ya. Bisa kita temuin dari mana aja. Tapi dari Stockbit ini gue suka. Kenapa? Nah, kita lihat dulu nih. MDKA. Kita bisa langsung chat. Ternyata dijualin nih. Yang jual tadi kita udah tahu ya siapa. Kebanyakan adalah retail. Oke. Dari data tadi kita tahu bahwa yang jualan adalah retail. Oke, itu udah di skip ya. Ini sebenarnya untuk lebih ke day tradingnya sih ini. Harganya sekarang bertahan di 2.200. Yang mana adalah area supply-nya dia nih. Chartnya ya bisa kelihatan. Area supply-nya si MDKA. Nah, yang gua suka adalah di sini bisa dilihat apanya. Secara langsung ini tanggal 26 berarti gua akan ambil per hari ini. Brokermologinya berarti Big ACC. Yang ACC adalah siapa? PD, SQ, dan CP yang jual LG, RF, dan AZ. Nah, ini juga ada order flow-nya seperti ini. Oke, nah ini data dari si Stockbit. Walaupun tadi sempat ada HK, di akhirnya ada Haki. Nah, dari sini, eh, ini sebagai saya menganalisa, itu saya melihat bahwa terjadi perpindahan duit dari retail di sempat di HK sama PD. PD-nya ini siapa kita nggak tahu. Karena sampai 30 miliar duitnya, satu orang PD menampung dari tiga broker AZ, RF, dan LG. Ini adalah sebuah pola akumulasi menurut data bandarmologi yang ada di sini. Oke, jadi secara TA berarti dia mantul di area supply
ya, di area supply-nya dia mantul. Gua agak kurang yakin ya, ini bener nggak gua bikin area supply and demand-nya ya. Tapi anggaplah seperti itu dulu, karena ini lagi dalam proses. Gua melihat ini sebagai di sini ada volume gede sih, itu aja. Jadi di sini ada volume gede, jadi gua anggap ini area supply-nya. Nah, kita akan lanjut putar lagi kemana? Balik ke sini. Di sini kita pembacanya berarti udah sama. eh Tadi udah dibaca. Nah, setelah dari sini, berarti yang akan gue lakukan adalah gue akan melakukan yang namanya inventory analysis. MDKA. Nah, ini akan gue tutup dulu semuanya. eh Kita perlu lihat hari ini dia siapa yang beli. Itu PD. Kita pilih dulu. MDKA, PD. PD. Yang jual adalah AZ, RF, dan LQ. AZ, RF, dan LQ. Sorry, LG. Yang nampung tadi gua akan tambahin satu lagi yaitu FDLN. Ini untuk mengetahui yang belum tercatat. Oke, dari sini gue dapat yang namanya inventory analysis ya. Inventory analisisnya ini gue bisa lihat di sini siapa. Tadi PD yang nampung itu, lihat ya di sini kita fokusin. Oops, sorry. Dari atas dulu. Seperti ini. Nah, ini kita lihat PD yang nampung itu memang beneran nampung ya. Jadi dari harga ini ditampung dan sekarang masih naik. Yang jual juga selama ini memang dia jualan terus si LG. Jadi bisa dibilang mungkin LG ini adalah bandar yang lama sekarang oper barang ke PD, termasuk juga RF ya. RF ini walaupun net akum tapi hari ini jualan. Padahal si PDI RF ini bisa dibilang adalah clean buyer, dia jarang jualan, tapi hari ini dia jualan. Oke, siapa lagi nih? PD, RF, dan ZP. Itu sebagai akumulatornya. Jadi, untuk saat ini, secara bandarmologi, ini retail pada jual dan ditampung oleh tiga orang ini. PD, RF, dan ZP. Nah, kalau dulu saya masih bingung, ini mau diapain gitu, mau dijual atau tidak. Tapi kalau saya melihat pola ini sekarang, setidaknya dia belum break support di 2200 yang harga support yang lama ini, dan masih ada yang nampung. Nah, dan secara kita lihat tadi di Stockbit itu polanya masih akumulasi. Jadi, saya akan tetap hold untuk saham MDKA. Kurang lebih kayak gitu, teman-teman. Ini bisa, sekali lagi teman-teman ini bukan rekomendasi buy and sell atau hold ya, tapi ini beneran saya sedang, keasikan sendiri untuk melakukan analisa bandarmologi menggunakan ChatGPT untuk rehab porto yang sedang saya miliki. Jadi sekali lagi sharing-sharing ini disclaimer jangan dijadikan sebagai patokan jual dan beli, tapi jadikan ini adalah sharing-sharing dari saya. Jadi kalau ada yang mau bertanya silakan bertanya, tetapi saya cuma bisa sharing berdasarkan analisa saya. Silakan analisa sendiri, lakukan eh, lakukan yang perlu dilakukan, yaitu melakukan analisa sendiri, do your own research. Jangan sampai kalau terjadi kenapa-kenapa Anda tidak mau bertanggung jawab atas kesalahan Anda. Ya, seperti yang saya lakukan zaman dulu ya. Jadi merah tapi marah sama orang, nggak boleh begitu. Kalau merah Anda harus tanggung jawab, kalau hijau Anda juga harus tanggung jawab. Oke, halo Bang Cubung. Selamat malam, saham ADMR. Kalau STRK, oke. Udah mulai ada yang bertanya-tanya, tapi mungkin saya nggak bisa banyak sampai 1 jam ke depan aja. Dari Bang Aroma Kopi tadi udah MDKA 1. Kemudian, nah gimana kabar porto saya yang tadi? Ya udahlah, gitu ya. Mungkin nggak ada yang mau nanya ya. Tapi intinya saya mau bahas ini dulu. Ada sentimen market per penutupan hari ini. Kita bahas dulu ya. Karena ini penting juga terkait dengan hal-hal yang lainnya. Yang akan kita bahas nanti. Oke. Yang pertama, kondisi makronya minyak turun lagi. Brent di kisaran 69 atau 70 seiring kabar ekspor Kurdistan kembali dan ekspektasi OPEC menambah output. Jadi ini angin negatif untuk saham energi yang sensitif ke harga minyak. Tapi positif untuk importers biaya BBM. Siapa itu? USD Global sedikit melamah
Tapi konteks Indonesia masih waspada karena pekan lalu rupiah sempat ke 16,79 per USD. Oke, IDR rapuh tekanan margin impor. Jadi customer dan healthcare sementara eksporter USD diuntungkan. BI sudah memangkas suku bunga katalis positif menengah buat bank dan properti. IHSG sempat ATH 825 pasca keputusan itu, IHSG ditutup 899, 8.099 hari ini. Kayaknya hari ini IHSG lebih naik lagi ya. Catatan hingga respon ini ditulis media besar belum merilis angka resmi IHSG close khusus 29 September. Oke, berarti kita cek. Hari ini IHSG close di berapa ya? Hari ini market IHSG, wow, 8.123. Apakah IHSG hari ini ATH lagi, guys? Saya nggak tahu nih. Kita cek ya. Oke, kita cek dulu IHSG-nya ya. Sebelum kita menjawab pertanyaan teman-teman. Oke, IHSG berarti hari ini, oh wah, tidak ATH tapi hampir ATH. ATH-nya kemarin di 8171. Sekarang di 8129. Ampuh ya, berarti Purbayamologi ini cukup ampuh untuk menahan kejatuhan ya. Walaupun tetap kentang-kentang begitu ya, tetap takut-takut kalau tiba-tiba jatuh karena agak nggak normal. Kalau nggak koreksi itu nggak normal. Tapi anyway, ya udah kita bergerak dengan apa yang kita miliki. Kalau HSG dikasih angin terbang ya kita hadapi ya. Oke, eh silakan nih yang mau nanya-nanya. Yang pertanyaan pertama dari siapa nih? ADMR. ADMR. Oke, sebentar ya. Saya agak ribet karena harus gonta-ganti screen. Nggak apa-apa. Yang pertama saya lakukan adalah ini dulu, ADMR. Oke, secara teknikal, ADMR ini eh, mulai break sideways-nya ya. Di sini kan ada sideways agak panjang. Teman-teman kayaknya lebih enak pakai Stockbit atau pakai ini ya? Gimana kalau kita coba pakai Stockbit biar gambarnya enak? Karena saya kalau pakai ini tuh cuma mau lihat dia ada di area buy saya atau tidak ya. Kebetulan saya belum menemukan pengganti dari Mirai untuk mencari average buy atau mencari buy entry buy yang bagus. Oke, kita ke sini aja berarti ke layout. Oke, aman ya. Loh, 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 loh. Layout saya tadi mana? Ini dia. ADMR. ADMR kalau secara teknikal itu kan dia lagi break area sini. Ini adalah area apa namanya? Ini area apa ya? Kok nggak bisa nyatet coret-coret di sini? Nggak bisa juga coret-coret di sini. Oh, harus buka dari web berarti. Hmm, saya jujur aja masih ada sangkutan di ADMR ini. Tapi saya belum berani masuk lagi. ADMR, Adaro, dan AAD itu kayaknya lagi ada pergerakan tiga-tiganya. Karena saya nggak bisa masuk. Oke, kita coba lihat ADMR dari BDM-nya. ADMR ya. ADMR. Hmm. Sama kayak MDKA tadi, setelah ditinggal oleh market makernya, hari ini ADMR kembali mencuat. Kameranya hilang. What happened? Baterainya habis. Jangan-jangan baterainya habis. Iya beneran. Brightness turunin, kontras dinaikin, enggak ding. Yang diturunin tuh ISO biar sedikit apa namanya?
biar sedikit klasik. Wah, keterangan. Ya udahlah, biarin aja lah gambarnya agak cerang-terang begitu ya, kayak matahari ya. Biar nggak salah beli. Monitornya ini saya pakai yang 25 kalau nggak salah, apa 21 antara dua itu. Sorry agak lupa. Brightness diturunin, ISO diturunin. Nah, itu aja. Agak-agak mabok deh. Ya udah biarin. Eh, kita cek bandarmologinya ADMR. Di ADMR ini sama kayak MDKA tadi. Jadi setelah ditinggal oleh retail, ini akan ada retail yang buang ya. Nah, ini mulai diambil sama foreign, tapi juga dibuang juga sama PD, top buyernya. PD, tapi hari ini PD ngambil. Sempat dibuang, terus hari ini diambil. Oke, kita cek inventory-nya. ADMR. Saya tuh udah lama banget belum keluar dari ADMR. PD, DLN, sama satu hari. Wow, apa nih? Oh, PD yang tektokan. CC yang buang. Ini belum ketahuan siapa yang ngumpulin ya, BQ. Siapa BQ? Siapa BQ? Ini yang ngumpulin hari ini agak banyak itu. Oke, coba kita mundurin sampai dari tanggal berapa ini? 1 September. Di 1 September ada CC, YP, MG. CC udah, YP, MG. Itu yang ngumpulin. Pertanyaannya apakah mereka tetap ngumpulin? Oh ya, MG-nya tetap ngumpulin, YP-nya mulai jualan. ZP, BBRX. ZP, BBRX. Kita perlu tahu dulu siapa yang bermain di sini. YP sempat jualan, sekarang juga masih jualan. Jadi yang ngumpulin itu adalah MG, YP, dan BQ. Ini yang ngumpulin ya. Yang lainnya itu tektokan, RX juga distribusi, BB distribusi. Ini kalau kita zoom in ke area dari kemarin kenaikannya. Kenaikan hari ini itu berarti siapa yang beli? Hari ini itu kita kembali ke hari ini. Tanggal today. Today dan today. PD XA MG. Hari ini tuh yang naikin PD ya. PD. Tapi PD-nya itu tektok ya. Artinya dia naik jual, naik jual, naik jual. Ini Pak Wira bukan? Oh bukan. Saya cuma pengguna Neo BDM-nya. Pak Wiranya kan sampai sekarang belum kelihatan ya. Eh, siapa ini? Ini yang naikin adalah PD hari ini, tapi PD juga itu tektokan. Jadi kenaikannya bisa jadi artificial. Saya sih akan berhati-hati kalau mau nambah. Kebetulan saya punya juga minus DMR. Jadi masih wait and see. Mungkin kalaupun tertarik untuk masuk, saya akan nunggu dia di area support. Menunggu dia di area buy-nya. Di mana area buy-nya ya nunggu ini sih di bawah-bawah sini kayak gitu. Tapi ini juga belum clean ya, masih biasa sih. Volume juga nggak terlalu tinggi tak lihat. Volume belum terlalu sih. Tapi ya masuk the watches saja sih kayaknya. Oke, MBMA. MBMA bukannya bagus ya? Saya nggak bisa masuk MBMA karena apa? Karena saya punya MDKA dan punya emas. Jadi kalau kebanyakan nanti kurang
bagus. Oh, sama mirip. Oh, bukan ini MDK, MBMA. Sorry. MBMA bukannya bagus, Pak. Apa yang ditakutkan dari MBK, MBMA-nya ini? Udah break apa nih? Bikin bikin break yang ini ya. Resisten yang di sini udah di break. Bahkan kayaknya udah masuk ke harga IPO belum? Belum sih. Masih ada di 600 dan 700 sudah kesentuh dan udah di TP sebagian. Kalau udah punya aman sih. BMA ya. Udah, apalagi TOSK. Saya cek dulu. Waduh, 100-an, 118. Ini mau masuk atau gimana? TOSK. Mungkin teman-teman kalau nanya bisa langsung ditanyain. Ini buat mau masuk atau mau apa? Karena kalau memang mau cari entry, saya akan coba gali lebih dalam di bannermologinya ya. Atau mau mencari exit atau gimana gitu. Karena kalau saya lihat ini, kalaupun mau entry, saya sih akan jauh-jauhin. Ya nunggu dulu ke bawah. Kecuali mau buat scalping. Nah, kalau scalping beda lagi. Bandarmologi itu ternyata saya juga baru tahu kalau bandarmologi itu tidak terlalu cocok untuk scalping. Maksudnya gini, bandarmologi itu kan butuh data broksum ya. Yang mana broksum itu kan baru keluar malam. Nah, kalau dia keluarnya malam berarti kita cuma bisa buat besok gitu loh. Atau kayak saya tadi mengkonfirmasi MDKA. Itu artinya saya view-nya adalah oh untuk MDKA ini mungkin selama seminggu 2 minggu ke depan saya masih bisa hold kayak gitu. Kecuali bisa sih buat scalping. Misalkan saya punya swing MDKA, tapi iseng-iseng saya juga swing MDKA, scalping MDKA. Jadi kayak gitu. Oke. Oke, Tins ya, yang saya akan bahas coba jawab dulu buat yang nanyanya lebih lengkap. Tins kira-kira target di mana masih hook? Oke, Tins. Berarti hmm, saya anggap udah plotting profit ya. Karena ini sudah kembali ke harga harga kapan ini? Udah cukup jauh. Di harga yang ini 1575, 1590 udah lewat dari harga tahun 2024. Dan ini udah cakep sih. Sebentar kalau mau dilihat ininya ya. Kita lihat bandarmologinya sedikit. PIS. Timah. Ini bagus. BDM-nya bagus. Dikumpulin sama foreign terus dan asingnya udah mulai TP pada hari ini. Kalau teman-teman takut bisa mulai TP setengah aja. Jadi kalaupun dia turun, nggak terlalu sedih karena harganya turun. Dan kalaupun naik, kita masih punya barang setengah. Karena di sini terlihat retail udah mulai keluar. Tetapi secara ilmu bandarmologi, ini adalah saham yang menarik dan bagus. Kenapa? Karena dikumpulin sama foreign dan institusi, sedangkan retailnya pada keluar. Nah, ini juga yang membuat saya bertahan di HMSP. Untuk sampai saat ini, jadi sebenarnya HMSP itu kan eh, saya dulu minus, saya sempat averaging down, dan sekarang kondisinya sama. Tuh kayak gini. Market makernya bagus, ada TP sedikit, foreign-nya keluar sedikit, ini keluar sedikit, tapi oke, baru ketahuan ya. Tadi saya sempat ini gimana, mau keluar atau enggak? Ternyata hari ini itu foreign-nya udah keluar. Oke, kemudian tapi institusinya bayarnya ada institusi dan retail. Oke. Nah, ini bisa menjadi patokan buat saya juga untuk mulai TP setengah di sini. Tapi bagusnya kita cek dulu eh, inventory analisisnya ya, HMSP. Kita buka. Nah, kayak gini nih bagus ya.
dinaikin, tapi apakah ini akan bertahan lebih lama? Karena sentimennya kan sebenarnya cukai rokok. Cukai rokok itu kan masih isu yang cukup menarik untuk digoreng selama beberapa waktu ke depan. Karena kita berharap Pak Purbaya nanti ini ya apa bahkan bisa mengurangi atau cukai untuk rokok yang produksi tangan, handmade. Itu tadi ada kalau teman-teman lihat di video VT saya di TikTok itu saya sempat klip eh, interview antara Koleon sama Ci Choai itu mengenai cukai rokok. Oke, yang buang itu masih OD, jadi selama kemarin itu OD buang. Nah, kita cek ini yang nampung GRYU. Ada XL. Oke, kalau saya buang dari tanggal 1 September, kita lihat siapa yang pegang banyak barang dari tanggal 1 September sebulan terakhir. Oh, ya XL. Siap, kemana kah XL-nya? Nah, itu jadi pertanyaan. Dan ZP. ZP-nya siapa? Dia juga masih pegang. Apakah ZP masih pegang? Itu pertanyaan. OD dan AI. OD dan AI. OD-nya itu buang, AI-nya ini juga buang. Kita cek. ZP masih pegang, so far aman. XL-nya tektok. Oke. Jadi 3 lawan 1 ini distribusi. Tapi ZP masih pegang. Saya penasaran sama MG. Apakah MG punya barang di sini? Tidak ada ya. Oh, dia juga tektokan. eh Kita buka MG, keluar masuk, sekarang masuk lagi. XL kemarin keluar, sekarang masuk lagi. Iya sih, ini kalau ngeliat kayak gini kayaknya mungkin bisa TP setengah ya. Biar sama kayak tadi. Tadi apa yang ditanyain, yang sampai ke sini tadi, yang bikin saya ke sini tadi apa ya? Bukan TOS, KTINS. Oke. TINS. Saya minta maaf ya teman-teman kalau memang analisanya nggak terlalu satset cepet begitu ya. Karena kebetulan saya bisanya speednya nggak terlalu cepet nih. MG dan OD. Oke, MG. eh ada MG di sini dan dia mulai buang. Jadi untuk teens, sebentar tadi kalau MG itu siapa yang teens itu tadi siapa yang handle ya? Teens kita coba dari tanggal, let's say dari tanggal 29 Agustus. Lama juga ya. Naiknya dari 29 enggak juga. Yang ini ada AKIF. AKIF udah ada. IF-nya udah. Berarti IF sama YPSQ. Oke, YP dan SQ. YP dan SQ. Ini kita lihat dulu. Wah, 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 wah. Ini yang kuning ini YP mulai buang, SQ mulai buang, yang mulai ngumpulin IF, MG-nya mana MG? MG, oh MG-nya nggak kelihatan. MG di sini yang biru. MG mulai buang. Wah ini sih ya, saling beli dan menjual. Kalau saya nggak tahu fundamentalnya, kalau saya cuma sebagai swing trader, saya akan kurangi porsi sebagian sih. Walaupun ini angkanya oke juga. Sebenarnya masih bisa naik, tapi balik balik ke trading plan ya. Ini kondisinya kayak gini, saya cuma kasih tahu secara inventory analysis sebenarnya yang menampung adalah AK, tapi AK-nya itu setelah kemarin jual, sekarang dia ambil lagi di bawah. Jadi udah TP, sekarang ngambil lagi. Si yang bersih itu CRX, dia ngumpulin terus. Walaupun dia juga maksudnya kena distribusi, aneh juga nih. SQ dia buang. Nah, yang hari ini yang ngumpulin IF sama AK sih. Itu teens. Mix ya. Silakan dianalisa kembali. TOSK. Oke, apalagi? UNVR sangkut bang. Oh bentar.
Target di mana masih hold. Kalau menurut saya sih karena harganya Citins ya, ini untuk tadi kita lihat harganya seminggu udah menyentuh minggu kemarin gitu kan, apa mingguan tahun 2024. Menurut saya udah memang area untuk TP. Kalau mau di hold ya mungkin koreksi. UNVR Bang sangkut. Oke. UNVR bentar. UNVR ini kenapa? Nah, itu dia UNVR. UNVR. Ini nih banyak banget sellernya ya, 1940. Saya juga nungguin dia tuh. Saya tuh serba salah sama UNVR. Kenapa? Kemarin saya pernah averaging down pas di sini. Ya, pas di sini, pas naik. Nah, pas turun saya kemarin sempat bongkar muatan. Jadi barang yang di sini saya jual. Terus saya belum average down lagi. Sehingga barang saya di NVR ini itu masih ngegantung. Mau di averaging down harganya kurang turun, tapi kok nggak nyampe-nyampe untuk exit. Itu yang terjadi. Bisa dilihat teman-teman di sini ya. UNVR itu salah satu yang nyangkut tuh di bawah. 10%. Gua punya berapa nih? 1970 guys. 1970. Ngeselin emang. Nggak sekalian kalau naik-naik gitu. Atau turun-turun sekalian. Tapi memang UNVR itu kan kayak kapal tanker ya. Jadi lambat. Ketika dia naik itu yang keluar banyak. Karena banyak yang nyangkut di UNVR. Secara NR dan retailnya, apa NR retailnya udah dikit aktivitasnya kemarin pada buang banyak. Ini yang hari ini ngumpulin itu adalah institusi, foreign masih jualan. Secara market maker dan ini foreign. Nah, foreign sempat ngumpulin sekarang jualan. Hah, ya moga full, jangan tanggung-tanggung lah. Kalau mau jual jualnya ke bawah lah, biar saya tampung di bawah ya. Kalau masih nyangkut, sabar bang. Sama saya juga masih nyangkut. Mau dibuang tuh kayak masih sayang ya. Mau di cut loss juga masih sayang, tapi barangnya nggak kejemput-kejemput. Hopefully dia turun lah. Kalau turun mungkin saya akan bisa akumulasi lagi di bawah atau averaging down di bawah. Kalau jelas turun, kalau gantung-gantung begini kita bingung mau diapain. Cuma merah-merahin pur tuh aja. Oke, apalagi? Iya, sekali sekalinya tinggian abang ya. Iya, saya itu juga udah averaging down itu. Kalau nggak lebih tinggi lagi. Kemarin saya sempat berapa sih? Saya udah lupa. Kalau mau nanya bisa ditanya dengan lebih detail sedikit ya. Mau diapain atau mau entry atau nyangkut atau gimana. Jadi saya bisa menganalisa lebih dalam. BSBK menarik atau tidak? BSBK ya. Berarti belum punya barang. Kalau menarik atau tidak berarti belum punya barang. Oke. Eh, kalau belum punya barang, menarik atau tidak? Secara TA-nya atau secara yang kalau saya akan nunggu dia turun dulu ke area sini ya, area golden sold-nya atau oversold-nya. Jadi nunggu dia jual sampai habis dulu sampai oversold. Ini kan sudah ada kelihatan kehidupan naik habis itu mati. Oke, kita akan coba lihat di stock bid-nya. Kok stock bid dulu ya? Oke, BSBK. Kenapa saya pakai stock bid untuk kalau mau beli barang atau mau beli saham? Karena saya akan melihat ininya dulu. Di sini kita tahu bahwa hari ini BSBK di HK. Enggak di HK sih, di akhir itu pada beli ya. Kalau di HK masih kalah, HK-HK-nya masih kalah. Tapi hari ini cukup banyak yang buy di akhir sesi. Itu yang pertama. Jadi kemungkinan besok mereka bisa aja naikin harga ya. Satu. Yang kedua, saya akan cek ininya. Kalau belum punya barang, ini kan karena kita belum punya barang. Jadi saya akan cek di bawah ini ada PI dan PBV-nya. At least ini PI-nya lagi murah rata-ratanya dalam 3 tahun terakhir.
Walaupun secara PBV tidak terlalu murah. Satu, dua ya. eh ini lagi, oke, dari situ kita akan cek PD, XC, dan AO. Baru kemudian saya akan pindah ke Neo BDM-nya. Berarti secara PI dan PBV mix ya, BSBK. Ini sama apa sih BSBK? Tidak ada metode yang kompatibel. Nah, secara bandarmologi dia nggak bisa baca karena kayaknya volumenya kurang tinggi. Terus ini ada samping key, cross index sedang tinggi. Maksudnya itu berarti barangnya tuh lagi dimainin lah, lagi ditektokin lah. Kita akan cek ini dari tanggal 22 Agustus. 22 Agustus. Siapa yang lagi mainin? Ada XL, FZ, dan PF. Broker-broker pada nggak tahu ya. XL, oke. Apa tadi? XL, FZ, itu XZ. XL, FZ, dan PF. Ada ternyata. PF. Sedangkan sellernya ada CP, BQ, EP. CP, BQ. Nah, ini kan broker-brokernya yang broker-broker, kalau tanda kutip tuh broker-broker zombie yang selama ini kalau menurut Neo BDM itu dibilang tukang goreng. Broker-broker yang digunakan untuk goreng saham. Nah, yang naikin itu kan XL nih. Ya enggak? Berarti siapa bandarnya di XL? XL itu kan hmm, punya retail. Ya mungkin brokernya pakai broker retail untuk naikin ini biar nggak kedeteksi. Yang akung tuh ada cuma PF. Kalau mau masuk jangan all in lah ya kalau kata saya. Agak-agak gorengan begini. Jadi harus siap terima resiko. Ya kalau bisa di harga ya nunggu entry-nya aja. Karena yang penting kita tahu ini story-nya ada yang naikin nih. Nah, saya belum nyampe ilmunya menghitung ini gimana. Inventory analisis sebenarnya ada ilmu hitungannya yang mana kalau kita masuk itu aman atau tidak. Nah, saya belum nyampe ke situ. Saya belum nyampe situ. Saya cuma baru nyampe ini order flow-nya ada yang ngumpulin, yang buang itu si BQ, CP ini cuma tektokan, yang bersih itu PF. Jadi kalau bisa diandelin itu cuma dua, FZ dan PF. Nah, ini tinggal dipantau. Sorry. Tuh kan kelihatan XL-nya tektok. Berarti ini yang goreng ada PD dan XL dan CP. Tiga ini yang goreng. Artinya teh goreng itu ada naik, jual, jual beli gitu. Tektokan aja. Nah, yang serius itu ada FZ dan PF. PF juga tapi nggak banyak barangnya. Hmm, hati-hati sih kalau masuk. Jangan diatur money manajemennya. Oke, sebentar. Uh, ADMR tadi udah bang. Kalau ketinggalan bisa nonton di YT sama channelnya. Bisa cek di bio juga. eh Bang, aku daftar Stockbit mau style screener kok nggak bisa ya? Stockbit style screener. Oh, Stockbit itu harus kalau nggak salah harus buka dulu. Jadi apa namanya? Buka akun di Stockbit sekuritasnya, baru kebuka. Mungkin ya kalau nggak salah. Karena termasuk BDM itu kebukanya dulu itu adalah fitur premium. Nggak tahu sekarang udah gratis atau gimana. Tapi kalau belum daftar di Stockbit, belum punya akun Stockbit sekuritasnya, coba lakukan itu dulu. Siapa lagi? Tadi ada STRK. Kenapa STRK? STRK nyangkut. Oke, ini yang nyangkut-nyangkut nih harus kita selamatkan ya. Karena penyakit kita itu emang begitu ya. Nyangkut dari harga berapa, Abang? Kalau nyangkut itu saya ahlinya soalnya. Ahli nyangkut. Wah, ini sama apa? Bagus sih sebenarnya. Cuman
Saya nggak tahu kenapa bisa nyangkut. Mungkin belinya pas pas di sini ya. Pas kita ke bagian cuci piring kan. Saya mau bilang meningkat loss. Tapi saya nggak, ya sesuaikan sendirilah dengan kondisinya. Maksudnya saya nggak tahu masalahnya apa. Karena kalau saya atau gini, saham itu kan bagus ya. Mungkin mungkin saham itu bisa bagus. Tapi kalau salah posisi beli itu jadi nggak bagus. Jadi nyangkut. Kayak UNVR itu katanya saham bagus. Tapi belinya di waktu yang salah. Sekarang jadi nyangkut. Nah, kalau ini saya nggak tahu kenapa alasannya bikin eh, masuk ke STRK gitu kan. Saham yang tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba berdiri kayak gini. Jadi saya cuma anggap tebak-tebakan aja, saya belum analisa. STRK ini bukan saham yang secara fundamentally bagus, atau mungkin bisa dibilang saham gorengan. Nah, posisi entry-nya kenapa gitu? Apa mau buat scalping atau mau gimana? Nah, kalau nyangkut di area-area tinggi kayak gini sih agak ya susah gitu. Kalau mau di averaging down nanti takutnya tambah nyangkut karena area tinggi banget gitu. Ya kan? Ini kan berarti kan baru turun dari sini ke sini. Itu berapa tuh? Oke lah. Kalau nyangkut berarti asumsi saya Anda beli di tempat paling atas turun ke bawah. 25% kan. Nanti di averaging down bawahnya itu nggak ada dasarnya. Bawahnya nggak ada dasarnya. Oke lah, kita coba cek STRK itu ininya apa namanya? Eh terus namanya kita cek secara BDM-nya lah ya. Secara BDM kita cek. Apa yang terjadi di sini? STRK. Hmm, oke. Di sini ada namanya NR sama MM. Secara market maker itu dia naik turun. Oke. Dan berapa hari ini, foreign 2 hari itu bom keluar exit. Abang bisa jadi nyangkut pas hari Jumat kemarin ya. Karena ini retailnya tinggi, bay. Ya kalau mau ya udah saya nggak berani ngasih saran, cuman eh kamu mau saya bilang suruh-suruh cut loss aja mungkin nggak semua orang bisa cut loss ya. Tapi kalau bisa kurangi aja posisinya. Kalau bisa. Karena kalau nyangkut di sini areanya masih bisa selamat. Nah, pertanyaannya masih bisa kembali nggak ke area ini? Nah, kalau bisa nahan merah, bisa ya bisa enggak. Tapi ini kan secara TA juga, oke, kita coba ini deh. Kita coba pakai stop bit ini sampai pusing mau mau nyelamatinnya gimana ya. Karena masuknya saya nggak tahu kenapa. STRK. Oke, kita coba pakai analisa TA-nya nih. Nah, secara TA, ya, volumenya tuh volumenya ya nggak jelas. Di sini tipis-tipis tuh. Paling ada di sini 135. Oke. Saya akan kasih garis kemungkinan harganya itu bisa turun ke sini. Pertanyaannya, sanggup nggak nahan sampai ke sini, ke area-area sini ya? Kenapa? Ini alasan saya. Alasannya di sini ada volume. Artinya di sini ada buyer, volume buyer. Entah sudah keluar atau belum. Kalau dia belum keluar, maka bayarnya akan ngumpul di sini gitu, supply. Oke, dari sini ya. Jadi dia bisa turun ke satu pas satu. Dari sini kita akan ke mana? Kita akan ke bandarmologi lagi. Nah, ini harus menganalisa inventory analisis secara lebih detail. Abangnya yang masih STRK masih di sini nggak? Saya tanya dulu. Kalau nanti saya jawab panjang-panjang, ternyata abangnya udah nggak di sini. Bisa ketik komen siapa nih Bang STRK. Abang Alberto. Bang Alberto masih di sini nggak? Bisa komen dulu. Udah kabur ya Bang ya. Udah kalau udah kabur kalau usah kita lanjut sampai inventory analisis ya. Kejauhan orangnya udah nggak ada. Oke, bahaya. Jadi next lah kalau gitu ya. Agak susah SRK ini menyelamatkan ya. Bang MDLN gimana? Oke, ke atas dulu ya Bang ya. MDLN. Abangnya di MDLN mau ngapain? Loh hilang semua nih.
Datanya saya di sini. Oke, di MDLN, Modern Land. MDLN itu properti ya? Nyangkut. Buy, tapi nyangkut. Lo gimana? Mau averaging down maksudnya atau gimana? Kalau MDLN, hmm, ini ada di area support sih, area di supply, di area supply sih. Di area demand. Saya tuh masih agak lupa. Nantilah. Tapi ini lagi di HK juga kan? Oke lah ini. Secara PBV 1,2 nggak terlalu murah tapi nggak terlalu mahal. Ini sorry, PE 1,2, PBV 0,21. Ini kayaknya kalau properti kan udah lama nyangkut ya, kita pakai 5 tahun, ya masih nggak terlalu murah sih. Tapi ini di HK tadi oke udah masuk juga di mana Broxum-nya bagus. Jadi satu yang perlu diperhatikan, ini dia berada di apa sih? Ini area supply apa demand. Kalau di bawah itu berarti demand ya, sorry sorry. Ini ada di area sini tuh berarti area area memang area demand-nya, area support lah. Jadi menurut saya kalau emang mau averaging down, tinggal udah pas ini. Ini udah kalau saya udah bisa masuk untuk averaging down kalau memang nyangkut ya. Karena lagi ada di area oversold juga RSI-nya. Kita tinggal tambahkan informasi BDM-nya ya. BDM. Di BDM-nya ada apa? MDLN. Di MDLN tidak ada metode yang kompatibel. Saya masih belum tahu kenapa nggak ada metode MDLN. Tapi ini market maker-nya juga lagi naik, NR-nya lagi naik, sultannya lagi naik, naik semua kecuali zombie. Harusnya nggak masalah sih. Oke lah ini MDLN. Bisa saya masukin nggak ya ke watchlist? Bisa lah. Kita masukin watchlist ya guys. Karena dia ada di area GC. Saya tuh ngumpulin saham-saham yang berada di area GC. Jadi kalau pas lagi ada dana, saya bisa pindah-pindah. Saya masukin dulu ya. Thank you. MBMA tadi udah bisa dilihat nanti recordnya di YT, Abang Mastam. Oke, MPPA, Duta Lip Cream. Oke, ada apa dengan MBMA? MPPA. MPPA itu sama apa ya? MPPA. Kita buka dulu stock tipnya. Wow, berdiri tegak menantang begini dia. Kalau udah punya posisi mah udah bagus. Ini pas banget hari ini tuh GC-nya. Kemarin sih, hari Jumat. Hari ini terbang. Wow, nice. Nice secara harganya gimana ini? Kok minus 9? Minus 9. Itu harganya kenapa minus 9? Murahnya nggak ketulungan tuh harga minus 9. Di HK hari ini ya. Ini bisa buat besok nggak sih? Kalau ada yang mau scalpingan ya. MBMA, MPPA mau diapain abang? Mau udah punya posisi atau mau buat scalpingan besok nih? Ya, anggaplah kita mau scalping ya. Kita lihat dulu siapa yang bermain di sini. Supaya kita nggak dibungkus sih. Takutnya kita ikut-ikutan main, nggak tahu siapa tuan rumahnya dibungkus. Kan nggak asik. MPPA, oke. Bagus. MD Bandarmologinya bagus. Bagus, bagus. Tapi ini retail ya, tinggi banget. Nah, hati-hati guys. Ini NR-nya lagi turun. Oke, walaupun secara market maker-nya lagi oke. Kalau market maker oke ini berarti ini retail keluar masuk keluar keluar keluar. Ini institusi yang masuk sama foreign. Tapi foreignnya hari ini keluar. Ketika retail masuk, foreign keluar. Apakah itu petanda yang bagus? Kurang bagus, jujur aja.
Hati-hati ya. Kalaupun mau mau masuk harus lincah besok. MPPA. Kita pilih broker, kita cek dulu yang untuk ini. Ini berarti kapan nih mulai mulai naiknya? Juli. Juli, Juli, Juli. Juli tanggal 8. Kita akan cek siapa penghuninya di sini. Kebanyakan XL, walaupun sampai detik ini XL masih terus ngumpulin ya. Artinya ini retail. MPP itu matahari ya? Iya bener. Saya pernah nyangkut ya MPPA udah lama banget sih. Oke, saham kesayangan retail kayaknya. Retailnya banyak banget, Pak. Dan sekarang lagi di area yang tidak terlalu bagus kalau mau ikutan besok. Saya nggak tahu ada cerita apa. Tapi dari ini XL, terus YP, YP itu bukannya juga termasuk retail juga nggak sih? YP, SQ Sukor, yang jualan YU. SQ, YU, YU sama KI. Kita lihat dulu nih penghuni-penghuninya ya. Eh, apa yang terjadi? YP tektokan, AZSQ, NI tektokan. Jadi yang bersih itu cuma KI, YU dan XL. Hmm, apakah Anda siap untuk berdansa bersama XL? Kalau siap, silakan. Tapi saya sih agak kurang ya, kurang kurang belief kalau ini besok bakal lanjut naik. Soalnya yang naikin XL. Saya nggak tahu siapa XL di sini siapa, tapi as we know, XL tuh brokernya retail. Jadi 50-50. Kalau mau ikutan ya besok hati-hati aja. Kalau mau buat scalping ya. Komen saya masuk gak bang? Saham gorengan perlu nggak sih bang lihat Broksum? Saham gorengan, Broksum itu kan aktivitas broker ya. Jadi mau di saham manapun kan pasti ada brokernya kan. Tinggal mau buat secara umum Broksum itu tidak bisa buat scalping. Gini loh. Karena Broksum ini kan kita perlu lihat kayak gini. Kita udah tahu misalkan XL. Oke. Besok yang megang XL atau barang sekarang yang lagi naikin XL secara Broksum, secara broker, bandarmologi. Tapi besok di battlefield ketika scalping kan kita nggak bisa lihat lagi nih barangnya gimana. Nah, kalau scalping itu Broksum cuma pegangan aja bahwa hati-hati, ini yang megang adalah retail. Jadi kalau besok scalping, amati bid overnya, amati bid overnya, aman atau tidak, tektokannya gimana. Jujur saya untuk scalping saya belum bisa ya. Jadi lama masih belajar juga kalau untuk scalping. Jadi secara teori saya baru sampai situ. Jadi kalau mau buat scalping hati-hati. Salam gorengan. Masalahnya nih, saya juga punya saham gorengan yang kebetulan kemarin saya analisa dan kebetulan sekali lagi kebetulan karena kalau baru coba dan berhasil itu kan berarti kebetulan ya. Saya ini Koko kemarin itu kan nah ini hari ini jelek nih. Berarti besok saya harus keluar. Oke, ini terjun ke bawah. Bandarmologi terjun, tapi sultannya naik. Nah, sultan ini kan ada di saham sini kan. Ada saham-saham atau bandar-bandar sultan, sorry. Forenya jelek, zombinya jelek. Jadi yang mempertahankan cuma si sultan ini. Pertanyaannya, broker sultan ini siapa yang punya? Tuh, MG guys. Oke, kebetulan banget ya. Untung saya cek. Karena berarti besok harus hati-hati sama Poco ini guys. Kita cek dulu. Oke, kayak gini ya. Nah, MG-nya naikin hari ini. Kalau hari ini MG naikin, apa yang bisa kita simpulkan dari Broksum ini? Udah berarti besok harus siap-siap jual ya. Waduh, AMG BK.
BK-nya belum kedeteksi di situ. Berarti BK, terus siapa lagi ini KI, ini yang buang XA. Sama apa itu XA? Nggak ngerti saya. Kalau kita tarik sampai tanggal berapa ini? Juli 22. Kita cek ya. Juli 22. Juli 22. Gimana sih ini? YJ LG. YJ dan LG. YJ LG. Kita cek itu dulu. Bayarnya pastinya masih di sini nggak? XA-nya hari ini buang. X1 gua nggak tahu sama apaan. Broker apaan. LG masih pegang, YJ masih pegang, MG baru naik, BK akumulator sejati. Nah, oke, dari data ini saya menyimpulkan bahwa secara bandarmologi ini barang masih aman. XA, PP, EP. XA yang buang PP. Nah, asingnya siapa yang buangnya? Ini kan ada asing yang buang hari ini. Tapi bandar asingnya gua nggak tahu. Tapi ini institusi, nah ini institusi masih ngumpulin. Hari ini masih ngumpulin. Hmm, bisa 50-50 sih, Coco ya. Karena Coco ini secara, nih biar, sekali lagi ini bukan ini ya, saya takutnya karena saya punya pegang barang nanti dikira pom-pom. Bukan begitu. Ini kebetulan saya pas lagi bener gitu. Kemarin itu yang membuat saya masuk adalah di sini lagi apa namanya? Di sini lagi berada di area GC. Itu sih yang pertama. Memang saya mencari entry buy kan pakai area GC. Terus itu kemudian kemarin dibawa naik dan ketika saya analisa pas hari Jumatnya aman, pas saya analisa kemarin itu Broksumnya menurut saya agak aman. Kenapa? Karena patokannya yang ini masih di dalam LG dan YJ. Nah, sekarang ditambah BK dan MG. So, untuk Coco menurut saya sih cukup aman. Moga-moga masih bisa nyampe ke area sinilah 700-an atau gimana. Hopefully. Tapi I don't know. Sekali lagi, market bisa berubah. Saya nggak pernah tahu. Saya bukan bandar. Sekali lagi, silakan lakukan analisa sendiri ya. Silakan lakukan analisa sendiri. Saya benar-benar takut dibilang pom-pom lah soalnya. Energi. GC itu Golden Cross. Jadi pakai RSI, ini saya contohin kelihatan di sini deh. Nah, GC itu di sini. Ini kan GC, ini Golden Cross. Dan saya pakai RSI, di sini berada di area di bawah 20, artinya oversold, artinya orang saham ini udah dibuang, 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 dibuang sampai mentok harga bawah. Nah, di sini oversold. Nah, saya biasanya masuknya di area GC. Begitu saham itu GC, saya akan cari entry-nya. Atau gini loh, saya menggunakan pola. Oh, untuk entry saya itu pakai GC, tetapi alasan saya bertahan atau stay itu saya pakai bandarmologi dan fundamental. Kebetulan fundamentalnya eh, kalau bagus berarti bandarmologi saya perlu tahu. Jadi kayak saya nih tahu nih waktunya saya naik angkot ya, tapi ketika saya oh ini angkotnya bagus kayak gitu, lagi berada di area yang bagus misalkan, saya mau naik. Biasa saya naik duluan, tapi sambil jalan saya cari tahu ini siapa supirnya. Kurang lebih kayak gitu. Tadi yang lagi sempat apa sih? Apa tadi MPA ya? Tadi apa sih yang sempat saya bilang GC bagus tadi? BPA bukan? MBPA nih, GC tadi ya. Bener nggak sih? Tadi saya nambahin apa? Iya kayaknya BPA. Ya itu ya. Ini kan lagi di area kemarin sebenarnya, kemarin. Kalau sekarang udah kayak gini, saya mikir-mikir. MDLN. Oh ya MDLN. Nah ini kayak gini contohnya. Ini kalau saya lihat MDLN lagi di area yang bagus. Secara entry untuk masuk nih udah oke. Ya kan? Apalagi kalau dilihat, misalkan nih, ini nge-swing sebentar kemarin, masuk di NGC, dapat berapa persen? Lumayan.
Terus ini area yang kemarin lebih bagus lagi, naik. Nah, ini lagi sebenarnya paling kalau sabar nunggu masuknya di sini, tapi kan di bawah agak lama. Nah, ini area yang kedua masuk, yang kedua ini yang premiumnya. Nah, ini dikasih kesempatan yang ketiga. MDLN cukup menarik kalau mau ngambil. Tapi saya belum tentu ngambil ya. Ini saya cuma sharing kalau saya entry pakai GC, tapi kemudian konfirmasinya apakah mau TP atau hold atau biarin aja dulu. Nah, itu saya pakai sekarang pakai benermologi. Izin pamit Bang, terima kasih sama-sama. Jangan lupa di-follow ya. Jangan lupa di-follow eh TT dan YT-nya juga. ENRG. Ini pas banget sampai jam 9 lagi. Oke guys, terakhir ya. Sorry banget, sorry banget, sorry banget. Saya jam 9 harus ada kerjaan yang lain soalnya. Energi nggak ada masalah sih. Mau ngapain? Harganya udah tinggi. Kalau masuk udah nggak bisa. Pipa. Aduh, pipa. 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 Kenapa pipa tadi? Nyangkut 288. Udah, saya coba. Eh, mohon maaf nih pipa terakhir ya. Habis ini saya harus off. Jangan lupa buat di follow baik di sini maupun di TT-nya. Kalau mau nonton rekaman ada di YT. Saya usahain rekamannya bagus. Eh, pipa tadi kenapa? Nyangkut ya? Not so good sih. Retailnya naik tinggi. Ini pada jualan zombinya. Not so good. Ini lagi pada jualan. Ini lagi pada jualan. Ini pada jualan. Yang naik cuma forennya doang. Nggak tahu siapa forennya. Ini yang ngumpulin dari kemarin foren ya. Saya nggak tahu ini nanti ceritanya bagaimana si foren ini. Siapa yang ngumpulin dari tanggal berapa ini? 3 September. Pipa. Ya, belum sih. Pipa XLBKPD. XLBKPD. Pipa. Oke. XLBK. Loh, siapa ini? BK. BK-nya masih ngumpulin. Jadi mungkin yang dimaksud asing di sini adalah BK ya. So far sih sebenarnya BK-nya masih bertahan di dalam. Tapi kalau diperhatiin nih, pipa ya. Yang lain cuma tektokan. MG-nya ini tektok kelihatan nggak sih kalau di... Oh, di layar nggak kelihatan, sorry. Saya harus geser dulu layarnya. Ternyata agak kurang ngomongin dari tadi. Sorry, sorry, sorry. BK, MG, XL, YP ya. Distribusi CP. Ini semuanya tektokan kecuali BK. Jadi hati-hati banget si Rawan digusur ya. Rawan. Si MG-nya apalagi nih? MG-nya lagi ngapain kita lihat deh. Soalnya kalau kita kan ngikut MG itu kadang-kadang agak-agak gimana ya. Nah ini kan naik. Naik, MG jualan. YP mulai beli. XL mulai beli. BK stabil. Oke, yang buang hari ini tuh MG. Saya sih akan bilang 50-50-nya gini. Kalau takut, kalau bisa menahan, tapi susah juga. Nahannya bolong-bolong begini, Pak. High risk banget sih, high risk banget. Serius, harus high risk. Eh, ya ini cacing-cacing naga-naga jenis kayak gini nih. Beli di 288 soalnya. Di atas. Ya kalau sanggup silakan di hold karena so far ini masih di dalam ya si XL-nya masih oke di dalam, YP masih di dalam, BK masih nahan di dalam. Ya kalaupun dikoreksi cukup banyak ini area ke bawahnya, jadi hati-hati, hati-hati.
Oke, mohon maaf banget teman-teman udah jam 9, saya harus off dan ada kerjaan lainnya. Buat tadi yang saham-saham yang sudah dibahas bisa dilihat eh, recordnya ada di YT. Silakan dicek di link di deskripsi. Saya akan usahakan untuk live kayak gini tiap malam, tapi moga-moga bisa terlaksana. Kalaupun tidak, pastikan teman-teman udah follow, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi lebih banyak. Thank you. Mohon maaf buat yang belum dibahas saham-sahamnya. See you in the next video. And bye-bye.